Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, ketemu kembali kita dalam channel YouTube Masjid Al-Hidayah Desa Tanah Merah. Kali ini kita akan membahas seputar kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang sebentar lagi akan kita masuki. Untuk itu, bersama kami telah hadir salah seorang narasumber kita. Beliau adalah Tuan Guru Uwais Al-Jadid Abu Nazmi. Beliau merupakan founder dari Majelis Yuk Segera Hijrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat sekali insyaallah. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Ustaz, sebentar lagi 17 Agustus 2023. Ini berarti sudah yang ke-78 tahun Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Nah, seharusnya di umur yang segitu itu harusnya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini semestinya sudah berada dalam kemakmuran, sejahtera, berkeadilan serta berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan tidak bergantung pada mereka. Sejauh ini bagaimana menurut pandangan Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita ini ingin menggunakan standarnya apa dulu? Supaya jelas diskusinya kan? Iya. Kalau standarnya demokrasi, ya ini sudah merdeka. Tapi kalau dengan standar Islam, tentu ini kembali kepada kegelapan. Gitu, ya? Yang dimaknai merdeka tadi itu kan seperti yang antum katakan tadi, dia berdaulat tanpa intervensi negara-negara asing, gitu kan. Nah, pertanyaannya, negara kita ini dalam intervensi negara asing atau tidak? Kalau dalam kacamata Islam, tentu dalam intervensi. Karena apa? Dalam sistem kenegaraan yang digunakan itu bukan sistem Islam. Kalau misalnya kita bicara sistem negara ini, juga negara ini tidak punya sistem sendiri. Lalu kita mau menggunakan standar apa? Gitu kan. Baik. Kalau kita ulas, kemerdekaan yang hakiki tadi itu tentu terbebas kan. Ya, seperti antum katakan tadi itu, rakyatnya harus sejahtera, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah benar rakyat Indonesia ini sejahtera? Tentu kita harus analisa secara mendalam, kan? Nah, kalau kita lihat bagaimana negeri yang kaya raya, penuh dengan sumber daya alam, apa disebut dengan dulu itu apa sebutannya itu, tongkat dan kayu Jadi tanaman. Iya. Sekarang kita nggak lihat tuh tongkat gitu. Jadi gedung-gedung. Iya, benar. Nah, artinya negara hari ini itu terlilit hutang, dan hutang itu hutang ribawi. Jumlahnya itu tidak main-main. 7,8 ribu triliun lebih hutang ribawi. Kalau dibagi hutang itu per kepala, maka masing-masing rakyat Indonesia ini menanggung hutang 28 juta. Itu termasuk yang baru lahir. Dia baru lahir, begitu dia lahir ke dunia langsung nanggung hutang 28 juta. Lalu kalau disebut merdeka, merdekanya dari mana? Padahal seharusnya merdeka itu terbebas ya. Kalau merdeka dalam penjajahan fisik, ya benar. Ya, kita juga harus bersyukur kan? Bersyukur bahwa Indonesia ini sudah melewati fase itu. Tidak ada lagi penjajahan fisik. Tetapi apakah begitu terlepas dari penjajahan fisik, lalu penjajahan itu tidak ada? Maka dia akan beralih kepada penjajahan yang selanjutnya. Nah, itu. Nah, apa ini penjajahan selanjutnya? Ini apa? Nah, penjajahan selanjutnya, kenapa? Karena negara-negara itu yang dijajah itu semua merdeka itu bersyarat. Gitu loh. Kalau kita bicara tentang politik Islam, ya negara-negara semua itu merdeka tapi bersyarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya harus menggunakan sistem kenegaraan dari penjajah. Gitu. Kan lagi-lagi kan nggak merdeka. Merdeka. Itu. Jadi sistem hari ini digunakan adalah
Sistem yang penjajah. Jadi penjajah setelah dia menjajah secara fisik, kemudian dia pulang ke negerinya, dia tinggalkan kata kuncinya, dia nggak perlu merangi lagi, nggak perlu mengeluarkan senjata, tetapi negara tadi itu tetap tunduk dia. Luar biasa kan? Luar biasa, ini penjajahan yang lebih dahsyat lagi. Iya. Bahkan dikarenakan hutang tadi, yang hutang itu hutang ribawi, dan itu dihasilkan dari sistem yang ditinggalkan oleh penjajah tadi, menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di negeri ini. Insya Allah, kalau bicara kemiskinan betul-betul luar biasa kan. Nah, itulah kondisi hari ini yang dikatakan merdeka, tapi realitasnya itu betul-betul memprihatinkan. Kalau misalnya kita lihat dari laporan Global World Report tahun 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse, itu menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46,6%. Bayangin antum, 1% orang menguasai 46,6% kekayaan penduduk negara ini, diwakili oleh 1%. 1%. Itu dia. Belum lagi 10% orang terkaya itu menguasai 70,3% itu total kekayaan penduduk. Nah, itu. Jadi yang menguasai tadi itu hakikatnya kekayaan ini ya hanya segelintir orang saja. Nah, itu kan. Jadi diwakili oleh segelintir orang itu tadi. Maka ya tentu jauh sekali kan kalau kita bicara kemerdekaan yang hakiki. Tapi kalau bicara merdeka dalam makna parsial, misalnya merdeka dari penjajahan secara fisik, memang benar kita ini sudah terbebas gitu kan. Tapi dalam perkara yang lain tentu kita harus uji dulu kan, kita kaji dulu benar-benar merdeka atau tidak. Ya, itu dari sisi ekonomi tadi, menyebabkan hutang yang terus berlipat dan juga kemiskinan yang terus meningkat. Nah, bagaimana ini dalam sektor pembangunan? Bahwasanya yang kita lihat fakta hari ini, proyek pembangunan IKN itu terus dilakukan, sementara investasi untuk pembangunan itu belum jelas. Ini apa sebenarnya yang dikejar menurut Ustaz ini? Ya, tidak ada korelasinya pembangunan yang dilakukan oleh negara ini dalam mengentaskan kemiskinan, nggak ada korelasinya kan. Kalau misalnya bicara tentang kemiskinan hari ini kan luar biasa kan. Kenapa? Karena laporan dari World Bank itu melaporkan bahwa 40% warga Indonesia itu terkategori miskin. Berapa penduduk negara kita sekarang ini? Berapa? 175 juta. Ya? Kalau 40%-nya berapa itu? Miskin. Hampir 50% penduduk negeri ini miskin. Bisa kita bayangkan, ya kan? Kalau garis kemiskinan yang ekstrim lagi yang ditetapkan oleh Amerika itu kan penghasilan 2,15%. Ya, kalau 2,15 dolar itu berapa rupiah itu? Jadi kalau per bulan itu per kapita itu penghasilannya itu di bawah 1 juta 900 ribuan lebih begitu kan. Nah, kira-kira uang 900 ribu itu hari ini cukup nggak untuk kebutuhan? Sangat tidak cukup. Tak cukup kan? Satu orang saja itu sudah nggak cukup. Apalagi kalau dia ini punya keluarga. Bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan, biaya listrik, ya kan? Biaya kehidupannya. Yang semuanya itu sekarang dibebankan kepada individu, bukan ditanggung negara. Nah, itu dia. Maka pembangunan itu tidak ada korelasinya untuk mengentaskan kemiskinan. Itu. Jadi lihatlah pembangunan yang digencarkan itu apa? Proyek IKN itu apa urgensinya untuk mengentaskan kesulitan rakyat? Ya, enggak ada. Kereta api, kereta cepat. Iya kan? Lalu kemudian yang lebih miris itu sumber daya alam itu justru diserahkan, dikelola oleh asing. Padahal sumber daya alam itu sangat bisa kita kelola untuk kebutuhan rakyat Indonesia, mengentaskan kemiskinan. Nah, itu kan fakta yang kasat mata yang bisa dilihat kan, yang bisa dilihat dan diindra oleh ya seluruh rakyat Indonesia sebenarnya.
Tetapi kalau ini tidak diungkapkan, ya kan, tidak dibeberkan fakta ini, ya umat Islam ini kadang-kadang dia apatis, rakyat ini apatis. Maka butuh ada orang yang berani menyajikan, mengungkapkan realita fakta hari ini. Begitu kan. Contoh, bicara merdeka hari ini kan, perayaan 17 Agustus. Antum lihat di jalan-jalan. Masa merayakan minta-minta? Namanya minta itu merdeka nggak? Tidak kan? Itu kan sudah kita lihat, kan, faktanya begitu. Dan itu semua hanya berupa seremonial. Seremonial. Yang miskin tetaplah miskin, meskipun dia tetap merayakan. Jadi hanya rakyat itu diberikan hiburan saja, ya kan? Kan itu hiburan-hiburan rakyat yang anfaedah, kan nggak ada faedahnya itu. Sementara sumber daya alam itu terus dieksplorasi dan hasilnya tidak dikembalikan kepada rakyat. Gitu. Nah, itu dari sisi ekonomi, sisi pembangunan, bahwasanya fakta hari ini kita tidak merdeka dan kita tidak menikmati hasil dari semuanya itu. Nah, bahkan dari hasil kesulitan ekonomi, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan tadi, itu akan mudah menimbulkan kriminalitas. Nah, sedangkan terkait hukum hari ini kita lihat itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan yang terakhir itu kita lihat yang sudah divonis mati pun itu bisa berubah vonis seumur hidup, dan kita tidak tahu ke depannya apakah dia nanti bisa berkelakuan baik terus dibebaskan. Ini bagaimana dari segi penerapan hukum di Indonesia ini, Ustaz? Baik, jadi makanya saya katakan tadi itu perlu kita menggunakan standar yang benar ketika kita ini ingin membahas sesuatu. Kalau misalnya bicara dalam standar tata kelola demokrasi, hukum yang hari ini itu tidak ada salahnya. Itu standar demokrasi. Iya, standar demokrasi nggak ada salahnya. Ya kan, kalau misalnya dia didakwa hukuman mati lalu kemudian vonisnya jadi seumur hidup, itu nggak ada salah dalam kacamata demokrasi. Tapi kalau kita menggunakan kacamata Islam, tentu ini salah. Bukan salah lagi, tapi sesat. Right. Jadi penting kita menggunakan standar yang benar. Standar yang benar itu apa? Nah, sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini standar kebenaran Islam itu adalah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka semua sistem tadi itu, kalau tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti salah. Kalau asasnya salah, maka ya perbuatannya salah kan. Kalau asasnya salah, maka batang, cabang, ranting itu juga akan salah. Gitu deh. Ketika kita membahas terkait muhasabah terhadap perjalanan negeri kita ini, Ustaz, itu akan ada muncul suara-suara yang negatif, bahwasanya mereka akan mengatakan bahwasanya kita kurang bersyukur dengan apa yang telah dijalani dari negeri ini. Nah, terkait rasa syukur ini, kalau standarnya itu kita menggunakan standar Islam, karena kita juga merupakan kaum muslimin yang seharusnya memang kaum muslimin itu diterapkan di seluruh kehidupan, bahkan di seluruh negeri, ya Ustaz, ya. Nah, ini bagaimana standar rasa syukur ini seharusnya berkorelasi dengan kemerdekaan? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara syukur, kan hari ini memang ada juga yang seolah-olah memang memberikan nada-nada sumbang bagi sebagian umat yang terus dia mengkritisi kebijakan negara ini, seolah-olah dia tidak bersyukur, kufur kan gitu kan. Memang ayatnya yang dibaca benar, tapi maknanya kan tidak tepat. Misalnya yang mereka kutip itu kan di dalam Al-Quran itu surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jika kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tadi itu kan. Tetapi kalau kalian itu kufur, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang berat, siksaan yang pedih. Tentu harus kita dudukkan makna syukur itu. Syukur itu apa? Ya kan? Ya, kalau dalam Islam itu syukur itu adalah buahnya itu ketaatannya. Jadi kalau dia tidak taat berarti dia tidak syukur. Gitu kan? Ya, jadi ayat tadi itu harus dipahami dengan kacamata Islam. Jadi jangan hari ini Al-Quran ayatnya dibaca, tapi ketika dia menyimpulkan, memahami itu dengan kacamata kapitalisme, dengan kacamata demokrasi, maka ya hasilnya akan membenarkan demokrasi. Kan bahaya itu. Akhirnya apa?
Al-Quran itu dipaksa tunduk menyetujui sistem hari ini. Tapi yang menjadi bantahan dari pihak-pihak yang menghembuskan nada-nada sumbang tadi itu adalah bahwasanya rakyat Indonesia ini beraneka ragam, tidak hanya kaum muslimin keseluruhannya. Nah, maka itu yang akan menjadi senjata mereka melanggengkan demokrasi, sistem demokrasi dan mencampakkan Islam. Nah, ini seharusnya bagaimana untuk merubah pola pikir rakyat Indonesia agar Islam itu bisa diterapkan di negeri kita ini, Ustaz? Baik, sebenarnya sederhana saja. Kalau misalnya alasan mereka itu karena majemuk, ya kan? Karena rakyat di negara kita ini majemuk, berbeda-beda agama, tidak satu agama. Lalu apakah bisa satu agama yang mengatur, kan? Sebenarnya kan itu sederhana. Kalau kita tidak menggunakan aturan Islam dalam ini dalam kacamata agama, dalam kacamata agama. Kalau kita tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam, lalu kita mau menggunakan sistem pemerintahan agama yang mana? Apakah sejauh ini ada pemerintahan agama yang memiliki? Nah itu dia. Pertanyaannya, ada nggak sistem pemerintahan dalam agama selain Islam? Kristen, Hindu, Buddha. Kira-kira ada nggak ajaran mereka yang mengajarkan dalam sistem pemerintahan? Ada tidak? Sejauh ini tidak ada, Ustaz. Nah, kalau tidak mau diatur agama, lalu mau diatur oleh apa? Kan sederhana, kan? Nah, itu yang harus dipahamkan kepada umat. Gitu. Jadi kalau tidak mau diatur oleh agama, berarti agama harus dihilangkan. Berarti sama seperti komunis. Gitu kan. Mereka itu melawan fitrah. Gitu kan. Melawan naluri beragama. Setiap manusia itu Allah berikan namanya gorizu tadayun. Gorizoh tadayun. Naluri beragama. Lalu kalau dia nggak mengakui agama, berarti dia telah membuang fitrahnya. Bisa nggak? Nggak bisa, dia berdusta saja. Gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi setelah pemaparan Ustaz tadi bahwasanya kemerdekaan itu harus dinilai dari standar yang benar. Dan standar yang benar itu tentu sang pemilik kebenaran itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi ekonomi, hukum, pembangunan, kita tidak merasakan kemerdekaan yang hakiki sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana agar negeri kita ini benar-benar merasakan kemerdekaan yang hakiki, yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, apa yang bisa individu rakyat Indonesia lakukan, terkhususnya kaum muslimin, Ustaz? Baik. Jadi standar kemerdekaan itu adalah ketaatan, ya. Kalau misalnya kita baca ayat syukur tadi itu kan, ya ulama-ulama para mufassir itu tentu tidak ada yang berbeda pendapat kan. Makna syukur itu adalah ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya taat totalitas itu tidak cukup individunya. Kalau semua individu ini soleh, lalu kemudian sistem yang digunakan bukan sistem Islam, apakah bisa makmur? Tidak kan? Berarti sebenarnya bukan pada individunya, pada sistemnya hari ini. Gitu kan. Jadi yang diperbaiki itu adalah sistemnya. Gitu. Nggak cukup hanya individu-individunya saja. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, supaya kita ini nggak melebar, supaya tidak diskusi, tapi kebenaran itu tidak relatif kan, supaya kita ini memahami kebenaran itu mutlak. Yang namanya mutlak itu hanya Islam, hanya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di dalam Al-Quran itu kita akan menemukan banyak ayat bermacam redaksi yang Allah itu menunjukkan Allah akan memberikan kemenangan, bahkan kemenangan yang besar. Ya kan? Substansi dari kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu apa? Ayat itu sering dibaca setiap Jumat, itu nyaris disampaikan oleh khotib. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Azim, ya kan? Diberikan kemenangan yang besar. Salahnya apa? Mentaati Allah dan juga Rasul. Itu yang disebut mutlak tadi. Selama
negara tadi itu tidak menggunakan kebenaran yang mutlak, sistem yang taat kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada satupun negara yang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman kepada seluruh rakyat. Baik, berarti harus mentaati Allah dan Rasul, berarti menggantikan sistem demokrasi yang bukan berasal dari Allah dan Rasul, dan menggantinya dengan sistem yang berasal dari Allah dan Rasul. Nah, apa yang individu kaum muslimin harus lakukan, Ustaz, untuk agar sistem itu tadi berganti dengan seperti apa yang Allah dan Rasul mau? Baik, jadi kan tentu kita ingin menuju sebuah perubahan yang revolusioner. Perubahan yang revolusioner itu adalah terletak pada sistem. Bagaimana supaya sistem itu bisa berubah? Tentu harus ada upaya dari sekelompok orang yang memahami, kemudian menjelaskan kepada mereka, lalu umat ini sadar. Tidak mungkin umat ini akan bisa bahagia dan sejahtera kalau sistem tadi itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Gitu kan? Lalu bagaimana caranya? Ya harus dipahamkan, disadarkan umat, sehingga seluruh umat ini nanti kalau sudah sadar, dia yang menghendaki. Dia tidak menginginkan sistem ini lagi. Maka dibutuhkan dakwah yang masif, yang sungguh-sungguh. Nah itu kan, untuk mengubah sistem hari ini. Kenapa? Sistem demokrasi itu bukan berasal dari Islam. Gitu. Jadi harus tegas ya. Demokrasi itu nggak bisa disahadatkan. Jadi disahadatkan supaya bisa dimusnahkan, nggak bisa. Baik, Ustaz. Berarti terakhir, Ustaz, jadi kemerdekaan yang hakiki itu adalah terbebas dari penghambaan kepada makhluk, dan berubah menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penerapan apa yang Allah mau, dan itu semua bisa diwujudkan dengan rakyat Indonesia, kaum muslimin terkhususnya melakukan aktivitas dakwah agar penguasa kita mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Benar ya, Ustaz ya? Benar. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Pemirsa Bincang-Bincang Hangat, sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Desa Tanah Merah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.